Shalom, kita bertemu lagi pada hari ini, yaitu hari ke-6 setelah ibadah Jumat Agung kemarin. Walaupun hanya bersama keluarga atau teman-teman serumah, saya yakin bahwa saudara masih bersemangat untuk meneruskan ibadah ini, karena tujuan kita adalah untuk pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pujian, hormat, dan pengagungan kami berikan kepadamu Yesus, penyelamat hidup kami. Kami berkumpul karena kerinduan kami untuk menyembah dan merenungkan firman-Mu. Sebab itu, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar, sehingga melalui pertolongan Roh Kudus kami dapat memahami isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bersama tentang Yesus dikuburkan. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Yohanes 19 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42, dan saya hanya akan membaca ayat yang ke-40 sahaja. Firman Tuhan, kedua-dua orang itu mengambil jenazah Yesus, lalu membalutnya dengan kain linen dan ramuan menurut adat penguburan orang Yahudi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, menguburkan orang mati adalah bagian yang sangat penting dalam adat orang Yahudi. Bagi mereka, penguburan jenazah merupakan suatu pernyataan kasih mereka terhadap si mati. Apalagi kalau si mati adalah ahli keluarga sendiri. Sayangnya, pada zaman Yesus, biasanya orang yang disalibkan dan dilabel sebagai penjenayah tidak layak dikuburkan, bahkan perkabungan pun tidak akan dilakukan terhadap mereka. Saudaraku di dalam Tuhan, semasa Yesus disalibkan seperti seorang penjenayah, Yusuf dari Bandar Arimatia tahu bahwa Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya. Sebab itu, dia meminta kebenaran Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus supaya dapat dikuburkan. Yusuf adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka pada waktu itu dan menjadi pengikut Yesus secara diam-diam. Dia dikatakan salah seorang yang sedang menantikan pemerintahan Allah seperti yang dijanjikan Yesus. Sebagai salah seorang anggota majelis besar pada waktu itu, Yusuf tidak bersetuju dengan keputusan untuk menghukum Yesus. Tetapi dia tidak dapat menghalangnya karena dia hanya bersendirian. Bersama dengan Nikodemus, seorang kaya yang juga akhirnya menjadi pengikut Yesus, menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya di kubur miliknya sendiri. Maka dalam hal ini, genaplah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, demikian. Dia dikuburkan bersama-sama orang jahat, dia dikebumikan bersama-sama orang kaya. Walaupun dia tidak pernah melakukan jenayah dan tidak pernah berdusta. Yesaya 53 ayat yang ke-9. Saudara, begitulah Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus menyatakan kasih dan penghormatan mereka kepada Yesus. Yang pertama, mengorbankan tanah kuburan baru milik sendiri, dan yang kedua,
membawa sekitar 37 kg rempah untuk mengkafani Yesus. Secara tradisi, dikatakan bahwa hanya mayat seorang raja saja yang dirempahi sebanyak itu. Saudara, melalui tindakan mereka ini, kita dapat melihat dan dapat merenungkan bahwa Yesus sangat berarti bagi Yusuf dan Nikodemus. Saudaraku di dalam Tuhan, apabila kita mengakui Yesus sebagai pribadi yang paling berarti bagi kita, bagaimanakah caranya kita menyatakan kasih dan penghormatan kita kepadanya? Kiranya setiap kita dapat mengasihi dan menghormati Tuhan kita dengan persembahan diri dan ketaatan. Kiranya firman Tuhan yang sudah dikongsikan dengan sederhana ini menguatkan dan memberkati saudara semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Ajari kami untuk lebih mengasihi-Mu dengan persembahan diri dan ketaatan kami kepadamu, supaya kami dapat merealisasikan perintah-Mu itu untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.